Halo Sobat Agri, selamat datang di channel Agrinata Nusantara. Tempat belajar bertani dengan cara yang lebih mudah, praktis, dan menyenangkan. Pada video ini kita akan membahas SOP lengkap budidaya melon sistem polybag, tabulam pot, maupun greenhouse, menggunakan kombinasi nutrisi POC dan NPK secara efisien. Dengan sistem ini, penggunaan pupuk NPK bisa lebih hemat hingga 20-50%, namun tetap menghasilkan buah melon berkualitas premium. Targetnya sederhana, satu tanaman menghasilkan satu buah melon berkualitas tinggi, dengan ukuran seragam, rasa manis, dan tampilan kulit yang sempurna. Namun, untuk mencapai hasil tersebut, ada beberapa prinsip penting yang harus dijaga. Media tanam harus poros dan memiliki drainase yang baik. Penyiraman harus presisi dan tidak berlebihan. Nutrisi harus terukur, bukan sekedar feeling. Dan yang tidak kalah penting, sanitasi serta monitoring tanaman harus dilakukan secara rutin. Nah, sekarang kita bahas perbedaan sistem greenhouse dan open field. Secara umum, sistem budidaya melon dengan pot atau polybag dapat dilakukan pada dua kondisi utama. Yang pertama adalah greenhouse. Di greenhouse, air hujan tidak masuk sehingga kontrol air menjadi jauh lebih mudah. Risiko hama biasanya lebih rendah. Namun jika hama sudah masuk, populasinya bisa meledak dengan sangat cepat karena lingkungan tertutup. Karena itu, greenhouse sangat cocok untuk produksi melon kualitas premium. Yang kedua adalah sistem open field atau area terbuka. Pada sistem ini, tanaman terkena hujan secara langsung. Akibatnya nutrisi lebih mudah tercuci dan risiko penyakit jamur biasanya lebih tinggi. Oleh karena itu, pada sistem terbuka, drainase harus lebih baik dan monitoring tanaman harus lebih sering dilakukan. Spesifikasi pot atau polybag. Ukuran wadah sangat menentukan pertumbuhan akar. Untuk melon standar, gunakan pot atau polybag dengan diameter minimal 40 hingga 50 cm. Untuk melon mini, ukuran 35 hingga 40 cm masih bisa digunakan. Pot terlalu kecil akan membuat akar sempit. Drainase adalah faktor yang sangat menentukan keberhasilan budidaya melon. Pastikan setiap pot memiliki minimal 8 hingga 12 lubang drainase. Semakin banyak lubang biasanya semakin aman. Jika ditanam di area terbuka, sebaiknya pot diberi ganjalan atau kaki, sehingga tidak menempel langsung pada tanah yang basah. Media tanam yang baik harus gembur, poros, dan mampu menyimpan air secukupnya. Komposisi yang cukup aman digunakan adalah 40% tanah gembur yang sudah diayak, 30% sekam bakar, 20% kompos matang, dan 10% pasir atau kokopit. Target pH media tanam ideal berada pada kisaran 5,8 hingga 6,8. Jika pH terlalu asam, di bawah 5,5, bisa ditambahkan dolomit dalam jumlah ringan. Untuk itu, ada cara sederhana untuk memastikan media tanam sudah ideal. Ambil segenggam media, lalu tekan. Media harus terasa lembab tetapi tidak meneteskan air. Kemudian saat disiram, air harus bisa keluar dari bawah pot dalam waktu kurang dari 30 detik. Jika air tidak keluar, berarti media terlalu padat dan akar bisa kesulitan bernapas. Aktivasi media sebelum tanam. Sebelum bibit ditanam, media perlu diaktifkan terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk menghidupkan mikroba dan menyiapkan lingkungan akar. Gunakan POC dengan dosis 10 hingga 20 ml per liter air. Siramkan ke media hingga lembab merata, tetapi jangan sampai banjir. Setelah itu diamkan selama 3-5 hari sebelum bibit ditanam. Untuk sistem open field, sebaiknya permukaan media ditutup dengan mulsa, jerami, atau sekam, agar hujan tidak langsung merusak struktur media. Perendaman dan penyemaian benih. Sebelum disemai, benih melon sebaiknya direndam terlebih dahulu. Gunakan larutan POC 5 ml per liter air, lalu rendam benih selama 3 hingga 4 jam. Setelah itu tiriskan dan lakukan proses peram selama sekitar 24 jam sampai benih mulai pecah. Media semai. Media semai bisa menggunakan campuran 50% sekam bakar, 30% kompos matang, dan 20% tanah halus. Saat penyiraman, gunakan larutan POC 5 ml per liter air secara tipis. Hindari media terlalu basah. Bibit siap pindah tanam pada umur 7-10 hari saat sudah memiliki 2 hingga 3 daun sejati dan akar terlihat putih sehat. Pindah tanam sebaiknya dilakukan pada sore hari agar tanaman tidak langsung terkena stres panas. Buat lubang tanam di pot,
Masukkan bibit, lalu padatkan media secara ringan. Setelah itu, lakukan kocoran awal menggunakan larutan POC 10 ml per liter air, sebanyak 200 hingga 300 ml per tanaman. Hal yang harus dihindari adalah menanam terlalu dalam, karena pangkal batang bisa mudah busuk. Sistem rambatan. Tanaman melon dalam pot sebaiknya menggunakan sistem rambatan vertikal. Pasang ajir atau tali rambatan sejak tanaman berumur 7 hingga 10 hari setelah tanam. Pada sistem greenhouse, biasanya digunakan satu batang utama yang diarahkan naik ke atas. Penyiraman. Penyiraman adalah faktor yang sangat menentukan keberhasilan budidaya melon. Penyiraman dilakukan saat lapisan atas media sekitar 2 hingga 3 cm mulai terasa kering. Perlu diingat, akar melon tidak menyukai kondisi terlalu basah secara terus-menerus. Kelebihan air bisa menyebabkan akar membusuk dan tanaman mati perlahan. Pola penyiraman berdasarkan fase. Pada umur 0-10 hari, penyiraman dilakukan sedikit tetapi lebih sering, agar akar bisa beradaptasi. Pada fase vegetatif, sekitar umur 11-25 hari, penyiraman dilakukan normal namun hindari media terlalu jenuh air. Saat tanaman mulai berbuah hingga panen, ketersediaan air harus stabil. Menjelang panen, sekitar 7 hingga 10 hari terakhir, penyiraman sebaiknya dikurangi secara bertahap untuk meningkatkan kadar gula pada buah. Aturan aplikasi nutrisi. Ada satu aturan penting dalam aplikasi nutrisi. NPK diberikan pada pagi hari, sedangkan POC lebih ideal diberikan pada sore hari. Jika diberikan pada hari yang sama, maka pagi gunakan NPK dan sore gunakan POC. Hindari mencampur NPK dan POC dalam satu larutan. Cara aplikasi. POC diberikan dengan metode kocor di area perakaran, sekitar 10 hingga 15 cm dari batang. NPK juga diberikan dengan sistem kocor. Pupuk NPK terlebih dahulu dilarutkan ke dalam air, kemudian dikocorkan di area perakaran dengan jarak sekitar 10 hingga 15 cm dari batang. Metode kocor ini membantu nutrisi lebih cepat larut di dalam tanah. Penyerapannya lebih merata, serta mengurangi risiko akar terbakar akibat pupuk yang terlalu pekat di satu titik. Program pemupukan. Pada umur 7-10 hari setelah tanam, berikan NPK vegetatif dengan sistem kocor. Larutkan sekitar 5 gram NPK per liter air, kemudian berikan sekitar 200 hingga 300 ml larutan per tanaman. Tujuannya adalah memperkuat akar dan pertumbuhan awal. Pada umur 14 hari, lakukan kocoran POC dengan dosis 10 hingga 15 ml per liter air sebanyak 300-500 ml per tanaman. Pada umur 20 hingga 22 hari, kembali berikan NPK vegetatif dengan sistem kocor. Gunakan dosis yang sama, yaitu 5 gram NPK per liter air dengan volume sekitar 300 ml larutan per tanaman. Menjelang pembungaan, sekitar 25 hingga 28 hari, berikan kocoran POC dengan dosis 15 ml per liter air. Saat tanaman mulai berbunga, gunakan NPK generatif dengan sistem kocor. Larutkan 5 hingga 8 gram NPK per liter air, lalu berikan sekitar 300 ml larutan per tanaman. POC tetap bisa diberikan sebagai kocoran untuk mendukung pembentukan buah. Pruning dan seleksi buah. Tanaman melon sebaiknya dipelihara dengan sistem satu batang utama. Tunas samping harus dipangkas secara rutin. Saat buah mulai terbentuk, lakukan seleksi buah. Sisakan satu buah terbaik pada setiap tanaman. Pilih buah dengan posisi ideal, bentuk normal, dan pertumbuhan paling cepat. Jika tidak dilakukan seleksi, biasanya tanaman menghasilkan banyak buah kecil dengan kualitas rendah. Penyerbukan. Pada greenhouse tertutup, penyerbukan seringkali perlu dibantu secara manual. Proses ini sebaiknya dilakukan pada pagi hari, sekitar jam 7 hingga 9 pagi. Pada sistem open field, biasanya penyerbukan dibantu oleh serangga alami, tetapi tetap perlu dipantau. Disanitasi dan pengendalian gulma, walaupun menggunakan pot atau polybag, gulma tetap bisa muncul di permukaan media. Gulma harus segera dicabut agar tidak menjadi sarang hama dan kompetitor nutrisi. Area sekitar greenhouse atau kebun juga harus dijaga tetap bersih dan rapi. Pengendalian hama dan penyakit, monitoring tanaman minimal dilakukan 2 kali dalam seminggu. Pada fase awal tanaman, fokus pengendalian biasanya pada kutu dan penyakit jamur awal. Pada fase vegetatif hingga pembungaan, risiko trips, kutu daun, dan embun tepung mulai meningkat. Penyemprotan dilakukan pagi atau sore hari, dan bahan aktif pestisida sebaiknya dirotasi agar tidak menimbulkan resistensi. Kemudian, panen.
Melon umumnya siap dipanen pada umur 65 hingga 75 hari, tergantung varietas. Ciri melon yang siap panen antara lain, jaring kulit sudah terbentuk sempurna, aroma buah mulai kuat, warna kulit berubah, dan tangkai buah mulai retak secara alami. Panen terlalu cepat akan membuat rasa kurang manis, sedangkan panen terlambat dapat menurunkan kualitas tekstur buah. Dengan mengikuti SOP ini secara disiplin, Sobat Agri bisa menghasilkan melon berkualitas tinggi. Kunci utamanya adalah media yang sehat, air yang stabil, serta nutrisi yang terukur. Dan yang tidak kalah penting, lakukan monitoring tanaman secara rutin. Karena dalam budidaya melon, detail kecil sering menjadi penentu hasil panen. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di edukasi pertanian berikutnya bersama Agrinata Nusantara. Like jika Sobat Agri dapatkan manfaat dari video ini. Ikuti terus channel Agrinata Nusantara. Untuk pembelian produk, link sudah aku taruh di deskripsi ya. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Agri.